Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi kuku dan rambut. Langsung saja, nama anggota kelompok 1 ada Andi Ayutia Rahmatul Asri, ada Muhammad Isra Al Fikri Surya, ada Tika, saya sendiri, dan ada Laode M. Dafa Izul Haq. Baik, yang pertama yaitu definisi rambut. Rambut merupakan salah satu dari adnexa kulit. Rambut tumbuh dari akar rambut yang ada di dalam lapisan dermis kulit dan melalui saluran folikel rambut. Rambut keluar dari kulit. Bagian rambut yang keluar dari kulit dinamakan batang rambut. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis rambut. Yang pertama yaitu rambut yang panjang dan kasar di kepala, rambut yang kasar tetapi pendek berupa alis di atas mata, rambut yang agak kasar tapi tidak sepanjang rambut di kepala, yaitu pada bagian ketiak dan sekeliling alat kelamin pada orang yang sudah akil balik. Lalu ada rambut yang halus pada pipi, hidung, dahi, serta bagian tubuh lainnya, seperti kulit tangan, betis pada wanita, dan punggung maupun perut. Lalu ada anatomi rambut. Yang pertama itu batang rambut. Bagian batang rambut yang ada di luar kulit dinamakan batang rambut. Jika batang rambut terpotong melintang, maka terlihat 3 lapisan dari luar ke dalam, yaitu yang pertama, kutikula rambut, yang terdiri dari sel-sel keratin yang gepeng dan saling bertumpuk seperti sisik ikan dan genteng rumah. Lalu lapisan ini bersifat keras dan berfungsi melindungi rambut dari kekeringan dan masuknya bahan asing ke dalam batang rambut. Kutikula rambut dapat rusak karena gesekan mekanis dan bahan kimia yang bersifat alkalis yang akan membuat rambut kering dan kutikula merenggang atau terbuka. Selanjutnya ada korteks rambut. Korteks rambut ini merupakan lapisan yang lebih dalam, memanjang, tersusun rapat. Jika rambut dibasahi dan direntang perlahan-lahan, maka rambut dapat memanjang sampai 1% kali karena bentuk sel-sel dalam korteks rambut ini. Lapisan ini sebagian terbesar terdiri dari pigmen rambut dan rongga-rongga udara. Struktur korteks menentukan tipe rambut, apakah lurus, berombak, ataupun keriting. Lapisan korteks merupakan lapisan yang agak lunak dan mudah dirusak oleh bahan kimia yang masuk ke dalam rambut. Medula rambut. Medula rambut ini dapat disamakan dengan sumsum rambut. Ia terdiri dari 3 atau 4 lapisan sel yang berbentuk kubus, berisikan keratoalin, butir-butir, lemak, dan rongga udara. Namun, rambut yang lurus tidak memiliki medula. Menurut Stoffels, rambut juga berisikan sejumlah kecil urea, asam urat, santin, kreatin, glikogen, asam sitrat, asam laktat, dan sejumlah garam-garam mineral, serta enzim. Bahan-bahan tersebut sebagian besar terdapat di dalam medula. Nah, jika rambut berulang-ulang dicuci dengan air hangat dengan derajat 35, sebagian dari bahan-bahan itu akan larut di rambut. Rambut dikelilingi oleh pembuluh-pembuluh darah yang memberikan makanan. Mungkin cukup sekian dari saya. Oke, selanjutnya yaitu akar rambut. Akar rambut atau folikel rambut terletak di dalam lapisan dermis dari kulit. Nah, folikel pada saluran folikel rambut bermuara kelenjar sebasea yang mengeluarkan minyak atau sebum ke batang rambut dan kulit di sekitarnya. Nah, normalnya semakin jauh batang rambut dan kulit kepala akan berminyak atau greasy hair atau seborrhea. Nah, selanjutnya pada akar rambut terlihat otot penegak rambut atau erektor pili. Nah, di sini akar rambut terdiri dari 2 bagian. Yang pertama yaitu umbi rambut, bagian rambut yang akan terbawa jika rambut kita dicabut. Terus yang kedua papil rambut, yaitu bagian yang akan tertinggal di dalam kulit meskipun rambut dicabut sampai ke akar-akarnya, sehingga akan selalu terjadi pertumbuhan kimia atau arus listrik elektrolisis rambut baru, kecuali jika papil rambut itu dirusak misalnya dengan bahan. Selanjutnya ada pertumbuhan rambut. Nah, pertumbuhan rambut di sini ketika janin berusia 4 bulan dalam kandungan, papil rambut sudah terbentuk merata di seluruh kulit. Nah, menjelang akhir bulan ke-6 atau awal bulan ke-7 kehamilan, rambut lanugo, yaitu rambut khusus bayi dalam kandungan, mulai tumbuh di permukaan kulit bayi. Menjelang bayi lahir atau setelah bayi lahir, rambut lanugo diganti dengan rambut vellus. Nah, atau langsung rambut terminal. Kecepatan pertumbuhan rambut di
Di kulit kepala tidak seragam di sepanjang usia setiap harinya. Rambut akan tumbuh sekitar 1/3 mm atau 1 cm per bulan. Rambut baru akan tumbuh terus secara aktif, tetapi pada suatu saat pertumbuhan itu akan berhenti. Istirahat sebentar dan rambut lama akan rontok, digantikan dengan rambut baru yang telah disiapkan oleh papil rambut yang sama. Selanjutnya ini adalah gambar fase pertumbuhan rambut. Nah, selanjutnya itu selama fase istirahat atau katagen, rambut berhenti tumbuh, umbi rambut mengerut dan menjauhkan diri dari papil rambut, membentuk bonggol rambut atau rambut gada atau yang biasa disebut club hair, tetapi rambut belum rontok. Sementara itu, papil mulai membentuk rambut baru. Ketika rambut baru itu sudah cukup panjang dan akan keluar dari kulit, rambut lama terdesak dan rontok. Fase rambut tumbuh disebut fase anagen, lamanya antara 2 hingga 5 tahun, dengan rata-rata 3-5 tahun atau 1000 hari. Tetapi pada keadaan-keadaan tertentu atau dengan perawatan yang baik, fase anagen dapat diperpanjang. Fase istirahat yang disebut fase katagen, pendek saja, yaitu hanya beberapa minggu. Sedangkan fase kerontokan atau fase telogen berlangsung selama kurang lebih 100 hari. Kemudian untuk masalah jumlah rambut di kepala, jumlah rambut pada kulit kepala orang dewasa kurang lebih 100.000 helai. Jumlah papil rambut di kulit kepala tetap saja bayi sampai tua, tetapi semakin bertambah usia, maka jumlah rambut di kulit kepala makin berkurang. Karena jumlah rambut dalam fase rontok atau telogen lebih banyak dibandingkan dengan rambut rambut dalam fase tumbuh anagen. Menurut beberapa buku, jumlah rambut yang rontok normalnya setiap hari rata-rata 40-100 helai. Jadi kalau setiap hari rambut rontok sekitar 50 helai, itu masih normal. Apabila jumlah rambut yang rontok setiap hari melebihi 100 helai, maka kerontokan itu sudah tidak normal. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor patologis dan dapat menyebabkan kebotakan. Kemudian untuk bentuk rambut, jika kita perhatikan, berbagai ras bangsa di dunia ini, maka akan kita temukan ras bangsa yang umumnya memiliki rambut lurus, seperti orang Cina, dan ras bangsa yang berambut keriting. Misalnya orang Negro atau orang Irian. Bentuk antara keduanya adalah rambut berombak. Mengapa bentuk rambut ada yang lurus dan ada yang keriting? Dan mengapa rambut lurus dapat dikeriting dengan kosmetik pengeriting? Jika rambut kita potong melintang, terlihat bahwa potongan melintang dari rambut lurus berbentuk bundar, rambut berombak berbentuk oval atau lonjong telur, dan rambut keriting berbentuk gepeng. Selain bentuk potongan melintang yang berbeda pada ketiga jenis rambut tersebut, ditemukan pula bahwa proses pertumbuhan rambut yang berbeda antara rambut lurus, rambut berombak, dan rambut keriting. Baik, untuk materi selanjutnya ada warna rambut. Nah, warna rambut juga berhubungan dengan ras atau bangsa yang berkaitan dengan iklim dan lingkungan sekitarnya. Bangsa Asia Afrika yang tinggal di iklim panas umumnya memiliki rambut berwarna hitam, sedangkan bangsa Eropa yang tinggal di iklim dingin berambut pirang. Ternyata perbedaan warna rambut adalah akibat perbedaan susunan dan warna pigmen di dalam rambut. Pigmen yang menentukan warna rambut ini, jika diurutkan dari yang paling terang sampai yang paling gelap, adalah blonde, merah, coklat muda, coklat tua, dan hitam. Rambut blonde mengandung campuran pigmen warna merah dan warna kuning. Rambut merah mengandung campuran pigmen warna merah dan pigmen warna hitam. Rambut coklat muda mengandung pigmen-pigmen yang berwarna merah, coklat, dan hitam. Kemudian rambut coklat tua mengandung lebih banyak pigmen warna hitam daripada rambut coklat muda. Rambut hitam hanya mengandung pigmen warna hitam. Kemudian materi selanjutnya yaitu kuku. Nah, untuk kuku merupakan salah satu agnesa kulit. Ia merupakan suatu modifikasi penting dari struktur epidermis, berupa lempeng pelindung yang transparan dan tersusun oleh gabungan sel-sel epitelia dari lapisan germinatif, yaitu stratum germinativum, dan lapisan malpighi yang bersatu. Kuku yang sudah berkembang dengan baik terbagi menjadi dua bagian, di mana bagian yang agak besar dan berwarna merah muda karena kaya akan pembuluh darah dan bagian kecil berbentuk seperti bulan sabit pada pangkal kuku. Nah, berwarna putih yang biasa disebut lunula, yaitu artinya bulan sabit. Lunula dianggap sebagai modifikasi sari stratum granulasum di atas lapisan malpighi serta stratum yaitu stratum spinosum. Nah, kelebihan kulit di kanan kiri
kuku disebut kutikula, umumnya dibuat oleh ahli kecantikan kuku. Nah, untuk pertumbuhan kuku, masing-masing kuku tumbuh memanjang di atas dasar yang terdiri dari lapisan dermis yang sudah mengalami modifikasi dengan pembuluh darah dan syaraf-syaraf perasa yang sangat sensitif. Kecepatan pertumbuhan kuku adalah sekitar 0,1 mm per hari atau 1 mm per 10 hari, dan semakin tua kecepatan itu akan semakin berkurang. Nah, itulah materi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat kalian pahami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.